Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Ustazah yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu semangat belajar ya nak. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 2. Kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita simak sama-sama materinya ya nak. Yang pertama kita akan belajar menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Yaitu kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca perlu kita pahami maknanya. Yang kedua, pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Misalnya, informasi tentang perubahan cuaca dapat kita ketahui karena kita memahami makna kata cuaca. Contoh teks bacaan, yaitu perubahan cuaca seringkali sulit ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya ketika kita akan pergi, kita melihat di luar cuaca mendung. Kita perlu mempersiapkan payung atau jas hujan. Payung atau jas hujan melindungi kita dari hujan. Selanjutnya yaitu arti kata. Kata cuaca mempunyai makna keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kata cuaca mendung mempunyai makna keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari. Dan kata payung mempunyai makna alat pelindung badan supaya tidak terkena panas matahari atau hujan. Serta kata hujan mempunyai makna titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Nah, di sini dapat kita lihat ada Siti, Lani, dan Dayu yang sudah menemukan artikel tentang berita. Dan mereka diminta untuk mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan mengenai dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Nah, perubahan cuaca yang sangat cepat atau secara tiba-tiba maka disebut dengan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim membuat badan mudah terkena penyakit. Untuk itu kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara diantaranya yaitu memakai atau menggunakan masker, rajin berolahraga, dan sebaiknya hindari kontak matahari secara langsung. Contoh penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua yaitu mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Dan yang terakhir yaitu sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Nah, penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Cuaca juga mempengaruhi benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti saat cuaca hujan, kita membutuhkan jaket dan payung. Dan saat cuaca panas, kita membutuhkan topi, kacamata hitam, dan banyak minum air. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah istilah yang ditemukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras. Hujan terasa sangat dingin. Selanjutnya kita akan belajar menemukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca. Nah, nanti kita dapat berlatih menemukan informasi dari teks lisan dengan cara mendengarkan teks yang dibacakan guru atau temanmu. Dan pada saat guru atau temanmu membaca teks tentang perubahan cuaca, catatlah pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks tersebut. Pada halaman 88 hingga 89, buku tema 5,
dapat kita ketahui kata atau istilah khusus dari dua artikel tersebut, yaitu untuk artikel pertama ada cuaca panas, dan artikel keduanya kata khususnya yaitu perubahan cuaca tidak menentu. Kedua, pada artikel pertama kita ketemukan kata cuaca dingin, dan pada artikel 2 kita temukan mudah terserang penyakit. Dan yang ketiga, pada artikel pertama kita temukan kata cuaca cerah, dan pada artikel keduanya kita temukan kata penyakit ispa dan diare. Setelah kita menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2, kita juga mengetahui cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Selanjutnya kita akan belajar meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Nah, kita akan dapat menemukan berbagai informasi dari sebuah teks. Kita juga dapat menuliskan kembali informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Untuk menyingkat isi teks, kita dapat meringkasnya. Meskipun singkat, ringkasan tetap bersusun oleh kalimat efektif. Ingat kembali hal yang perlu diperhatikan saat membuat kalimat efektif ya nak. Nah, berikut informasi dari halaman 102 pada buku tema 5 yang kita peroleh, yaitu pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat cuaca panas, yaitu kita dapat menjemur pakaian, dan kita sebaiknya memakai pakaian yang menyerap keringat, dan juga sering terjadi bencana kekeringan. Sedangkan pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia pada cuaca hujan atau dingin, yaitu kita dapat bercocok tanam, kita sebaiknya memakai pakaian yang tebal, dan juga sering terjadi bencana banjir. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta, Greeners, pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut. Nah, informasi yang kita dapatkan yang pertama yaitu BMKG bertugas mengamati cuaca. Informasi yang kedua yaitu BMKG mengamati cuaca di seluruh Indonesia. Dan informasi yang ketiga yaitu BMKG memperkirakan bulan Januari Indonesia berada di puncak musim hujan. Nanda Ustazah, sampai di sini dulu ya pembelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Dan terima kasih sudah menonton video Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.